أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون Shadaqallahul azim. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini Mesir dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali setelah kita membaca dengan haqqa tilawati. Marilah kita pahami kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, mudah-mudahan mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari haqqa tilawati menjadi haqqa tuqati, dan kita lanjutkan dengan haqqa jihadi. Mudah-mudahan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya, memberikan izinnya, memberikan ridhonya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, sehingga bertambah ilmu kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat di surat Fatir surat ke-35 ayat 28 sampai 35. Kajian kita hari ini surat ke-7, namanya surat Al-A'raf, ayatnya 127. Dalam ayat ini diceritakan bahwa orang-orang terkemuka dari kaum Fir'aun berkata kepadanya, hai Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri ini, serta meninggalkan kamu dan Tuhan-Tuhanmu? Fitnahan ini untuk kesekian kalinya memperlihatkan kecemasan mereka akan kehilangan kekuasaan, pengaruh, dan harta benda, karena mereka telah melihat gejala-gejala bahwa rakyat telah mulai memalingkan muka dari Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyaksikan kemenangan mukjizatnya, apalagi setelah melihat para pesihir sudah bersujud
menyatakan iman dan tidak memperdulikan lagi ancaman Fir'aun terhadap mereka. Dalam melancarkan fitnahan ini, para pembesar ini menggunakan unsur politik dan unsur agama. Mereka menuduh bahwa Nabi Musa alaihissalam akan meruntuhkan kedudukan Fir'aun sebagai penguasa tunggal di Mesir. Di samping itu, kedudukan Fir'aun sebagai orang yang dipertuhan selama ini dengan sendirinya akan lenyap pula. Lebih dari itu, Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan bangsa Mesir pada masa itu pun akan ditinggalkan pula. Misalnya Tuhan Osiris yang menurut anggapan mereka rohnya menjelma pada seekor sapi yang mereka sebut Apis. Selain itu, mereka juga menyembah segala macam hewan. Demikian pula mereka menyembah kegelapan serta patung Akron yang mereka anggap sebagai pengusir lalat. Pendek kata, rakyat Fir'aun pada masa itu telah berada di puncak kesesatan karena mereka menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang, serta manusia dan hewan, baik hewan yang besar maupun serangga yang paling kecil. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Fir'aun sendiri adalah penganut kepercayaan penyembah binatang. Kemudian ditinggalkannya kepercayaan tersebut, lalu ia mengaku menjadi Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Ini setelah ia melihat dirinya mempunyai kekuasaan yang begitu besar di kalangan rakyatnya. Keterangan ini terdapat dalam buku Al-Milal wan Nihal oleh Asy-Syahrastani. Fitnah para pembesar Fir'aun telah berhasil mengenai sasarannya, yaitu mempengaruhi Fir'aun yang telah kehilangan keseimbangannya sehingga membangkitkan emosi dan amarahnya. Oleh sebab itu, ia menjawab, baiklah, akan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan kita berkuasa penuh di atas mereka. Maksudnya bahwa dalam rangka untuk mencegah kekuasaannya Nabi Musa alaihissalam di Mesir, maka Fir'aun akan melakukan berbagai tindakan, antara lain ialah membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Bani Israel, yaitu kaum yang sebangsa dengan Nabi Musa alaihissalam yang berdiam di Mesir waktu itu. Sedang anak-anak perempuan yang mereka lahirkan akan dibiarkan hidup untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh Fir'aun dan para pembesarnya sebagai budak. Dengan tindakan ini Fir'aun mengharapkan dapat membendung tumbuhnya kekuasaan Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Karena ia akan tetap mempunyai tenaga laki-laki yang lebih banyak dan kekuasaan yang lebih besar. Sedang sebaliknya, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel umumnya semakin kekurangan tenaga laki-laki, sehingga mereka tidak akan menentang kekuasaan Fir'aun dan membebaskan diri dari rantai perbudakannya. Rencana jahat ini benar-benar dilaksanakan oleh Fir'aun dan para pembesarnya, sehingga Bani Israel yang berdiam di Mesir pada masa itu sangat menderita lahir dan batin. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan dengan adanya kita ini senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, berhakko jihadi. Umat yang ada di dunia ini mudah-mudahan menjadi Abdullah dan menjadi Khalifatullah yang rahmatan lil alamin, yang soleh dan solihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dari orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, yang mereka mengajak untuk senantiasa berbuat keji dan mungkar dan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa anak cucu kami, dosa seluruh para santri-santri baca Al-Quran ini, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah dan husnul khotimah nantinya. Amin. Ya Allah, turunkanlah ampunanmu kepada kami dan seluruh pemimpin-pemimpin kami dan seluruh guru-guru kami, bapak kami dan seluruh para kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.